Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kawan-kawan sekalian, Raja Empat, nama ini bukan sebuah lokasi di peta. Ia adalah anugerah, sebuah mahakarya, ciptaan Tuhan, dan warisan bangsa yang tak ternilai. Wilayah Raja Empat telah diakui dunia sebagai geopark global oleh UNESCO. Lautnya, hutan tropisnya, dan kehidupan masyarakat adatnya adalah gambaran harmoni antara manusia dan alam. Namun kini harmoni itu terusik. Tambang nikel mulai masuk ke pulau-pulau kecil yang rentan merusak hutan dan mengganggu garis pesisir. Tapi terlebih dari itu, ada yang tak kalah penting. Kepercayaan publik terhadap negara ikut terkikis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal arah kebijakan kita sebagai bangsa. Sebagai bagian dari lembaga negara yang bertugas memastikan keadilan dan keberlanjutan, saya di Komisi 2 DPR RI memandang ini sebagai lebih dari sekedar isu lingkungan, tapi juga dari sisi keadilan, ketimpangan, dan kegagalan tata kelola. Realitas di lapangan menunjukkan izin usaha pertambangan di kawasan ini diberikan oleh pemerintah daerah. Tentunya sepengetahuan atau sepertujuan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian ESDM. Padahal jelas-jelas wilayah ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahkan dalam RT/RW atau rencana tata ruang wilayah Raja Empat sendiri, kawasan ini tidak diperuntukkan untuk kegiatan tambang. Yang lebih menyedihkan, banyak masyarakat adat Papua sebagai pemilik sah tanah ulayat tidak diajak bicara. Padahal mereka yang selama ini menjaga alamnya dengan penuh kearifan. Mereka hidup dari laut, dari hutan, dari hubungan yang lestari dengan tanah leluhur mereka. Kondisi ini juga tidak hanya mengancam ekowisata yang justru menjadi tumpuan ekonomi lokal, tapi juga memperlebar jurang ketimpangan dalam tata kelola sumber daya alam. Apalagi ketika muncul dugaan keterlibatan sejumlah elit nasional yang terhubung dengan korporasi tambang. Ini tentu memperparah persepsi bahwa kepentingan oligarki lebih didahulukan dibanding kelestarian lingkungan dan hak masyarakat Papua. Disinilah kita menghadapi luka kolektif. Hak partisipasi masyarakat terabaikan, prinsip free, fair, and informed consent tidak dijalankan. Maka yang kita hadapi kini bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan krisis tata kelola, di mana semangat perlindungan lingkungan dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek yang mengabaikan keberlanjutan. Dan secara moral, hal ini melukai semangat keadilan sosial yang menjadi nilai luhur dalam Pancasila. Kawan-kawan sekalian, kita semua tentu ingin pembangunan berjalan. Tapi pembangunan haruslah berpijak pada keberlanjutan, keadilan, dan keterlibatan semua pihak. Pemerintah pusat memang telah mencabut izin 4 perusahaan dan menghentikan sementara kegiatan pertambangan.
Namun langkah ini perlu dilihat sebagai titik awal, bukan akhir. Dari sisi hukum, posisi kita jelas. Undang-undang melarang eksploitasi sumber daya alam di pulau kecil di bawah 2000 hektar. Kecuali untuk konservasi dan kepentingan lokal. Izin yang dikeluarkan di luar ketentuan itu berpotensi menabrak hukum. Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan dalam negeri dan otonomi daerah, saya melihat pentingnya memperkuat sistem pengawasan lintas kementerian dan DPR. Karena itu kami di Komisi 2 DPR RI mengusulkan beberapa langkah penting. Pertama, pencabutan permanen izin-izin tambang di wilayah konservasi dan pulau-pulau kecil perlu menjadi bagian utama dari agenda penataan ulang kebijakan lingkungan kita. Kedua, kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan tambang, khususnya di tingkat daerah agar proses transparan dan akuntabel. Ketiga, kami mengajak DPR RI, khususnya kawan-kawan Komisi 2, untuk membentuk panitia kerja guna menelaah proses perizinan yang terjadi di kawasan strategis nasional yang tentunya berkaitan dengan pemerintah daerah. Keempat, kami mendorong aparat penegak hukum untuk segera menelusuri kemungkinan konflik kepentingan dalam kasus ini, karena Republik ini tidak boleh ada celah hukum yang dibiarkan hanya karena melibatkan kekuatan ekonomi. Kawan-kawan sekalian, saya meyakini bahwa keterlibatan masyarakat adat mulai dari pengambilan keputusan hingga upaya pemulihan lingkungan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan wilayah seperti di Raja Ampat. Raja Ampat bukan hanya milik Papua, ia milik Indonesia, dan apa yang terjadi di sana akan mencerminkan seberapa serius kita menjaga masa depan, lingkungan, dan masyarakat kita sendiri, khususnya di Papua Raja Ampat. Lebih dari itu, dunia juga sedang melihat apakah Indonesia sungguh-sungguh berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan pada perlindungan, keanekaragaman hayati, dan pada suara masyarakat adat. Kawan-kawan sekalian, kita tidak sedang sekedar berbicara tentang tambang atau pulau. Kita sedang berbicara tentang prinsip dasar bahwa negara ini didirikan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk ekosistemnya. Jika Pancasila kita tempatkan sebagai bintang penuntun, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat adat Raja Ampat, harus nyata dirasakan, bukan hanya diucapkan. Raja Ampat bukan hanya landscape, ia adalah wajah bangsa kita, dan merawatnya adalah bentuk nyata dari cinta pada Indonesia, dari cinta tanah air. Dari sinilah kita mulai, dari kesadaran bahwa pembangunan tidak boleh membunuh masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum kembali teh hangatnya.